Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bimasyanto MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Bapak Nur Kalam SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi untuk akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Syukur SPD. Pada kegiatan yang saya lakukan ini nanti meliputi 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat pagi Bapak Syukur. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bapak Syukur sedang sibuk nggak nih Pak? Alhamdulillah ini kebetulan adalah lagi sedang beristirahat. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak. Oh, kebetulan sekali nih karena anak-anak sedang istirahat, Bapak punya waktu senggang ya Pak ya? Insyaallah. Oke, saya minta waktumu sebentar ya Pak ya. Monggo Bu, silakan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Pak ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan melakukan kegiatan supervisi untuk coaching akademik di kelas Pak Syukur. Di mana kegiatan supervisi ini bertujuan untuk membantu Pak Syukur nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi dalam mengajar Pak Syukur. Jadi nanti Pak Syukur bisa bercerita atau ngobrol-ngobrol santai tentang kegiatan pembelajaran Pak Syukur yang akan dilaksanakan itu. Pada tahap pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Pak Syukur dalam melaksanakan pembelajaran peserta ini. Pada saat saya melakukan kegiatan observasi tentunya ya. Dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Bapak dapatkan? Atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Mika Nurul sebagai alhamdulillah kami bisa bertemu dengan teman-teman selaku guru kita. Ini merupakan motivasi bagi kami setelah kami berbincang bercerita dan memberikan pengalaman dari Ibu Minterharo. Saya pada saat mengajar bisa mendapatkan masukan atau saran dari Ibu tentang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi, kemudian yang lebih mengenal lagi dan lebih bermanfaat bagi anak didik kami di kelas ini. Oke, jadi yang Bapak harapkan dari obrolan kita itu nanti kita bisa saling berbagi informasi gitu. Kita bisa saling sharing mengenai pengalaman pembelajaran yang akan kita lakukan besok gitu. Semoga nanti saya bisa membantu ya Pak ya. Apa yang saya punya saya bisa tularkan ke Bapak, dan semoga nanti Bapak tidak merasa terbebani dengan kegiatan ini ya Pak ya. Oh, insya Allah tidak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk besok pagi Pak Syukur mau mengajar materi tentang apa nih? Insya Allah nanti saya besok ya mengajar peristiwa dalam kehidupan. Karena nanti akan dijabarkan itu tentang peristiwa mengisi kemerdekaan, kemudian muatan pelajarannya meliputi bahasa Indonesia, kemudian IPS, kemudian IPA. Itu Bu yang saya sampaikan. Insya Allah besok kami
minta masukan dari ibu tentang proses belajar mengajar kami nanti di kelas seperti apa. Kalau memang ada kekurangan, kami siap menerima atau menampung saran dan kritik dari panjenengan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar kami, sehingga belajar mengajar kami itu bisa mengena terhadap siswa-siswa kami. Jadi materinya itu tentang bahasa Indonesia mengenai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun terkait materi yang akan diajarkan ini apa? Ya baik, untuk muatan pelajaran dari bahasa Indonesia, kami berharap siswa ini dapat membuat sebuah coretan atau tulisan undangan dengan ejaan yang baik dan benar. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk muatan pelajaran IPA, ini anak akan menganalisis peristiwa perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Nanti kami spesifiknya adalah tentang menyublim. Nanti akan saya buat percobaan bahwa anak akan membuat percobaan tentang perubahan wujud menyublim. Kemudian untuk pelajaran IPS nanti akan anak agar bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya anak bisa menyebutkan kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan yang telah kita capai beberapa tahun yang lalu. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan kurang lebihnya ada 4 ya. Di sini Pak Syukur tentunya telah melakukan beberapa persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di Pak. Kira-kira nih Pak, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan sampai hari ini? Terima kasih Bu Taro. Jadi persiapan saya ketika nanti saya akan melaksanakan pembelajaran besar, ini sudah mempersiapkan tentunya yaitu RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD, dan alat evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya Pak ya. Sudah merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya terkait pembelajaran besar tadi. Nah, dalam pembelajaran setiap materi tentunya memiliki beberapa kesulitan ya Pak. Kita sebagai guru baik kesulitan dalam menyampaikan materi ataupun penyampaian ataupun penerimaan dari mengenai materi yang kita sampaikan. Untuk materi yang akan diajarkan itu materi apa yang Bapak anggap sulit dalam penyampaian maupun penangkapan oleh siswa? Setiap anak atau setiap individu siswa itu akan berbeda sekali dalam penangkapan pembelajaran yang nanti saya akan sampaikan. Tentunya saya harus tahu tiap individu, setiap anak, di mana kemampuan anak tersebut untuk mengetahui atau memahami materi yang nanti akan kami ajarkan. Tentunya kami punya trik-trik agar mereka yang belum paham tentang pembelajaran pembelajaran yang akan kami sampaikan, biar mereka itu paham sekali tentang pembelajaran yang akan kami sampaikan. Itu tadi mungkin dengan seperti tadi ya Pak, peristiwa menyublim mereka mungkin awam bagi mereka, apa sih itu menyublim. Karena itu nanti kami akan melakukan uji coba itu dengan beberapa rangkaian kegiatan. Insyaallah nanti kami akan laksanakan, nanti anak-anak akan membawa platform sekalian. Kemudian yang berikutnya tentang penulisan bahasa Indonesia, anak-anak itu masih rancu bagaimana cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian merangkai huruf, kadang-kadang mereka masih ada yang keliru atau mungkin lupa dan lain sebagainya. Sebetulnya dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin sudah diajarkan bagaimana cara merangkai huruf yang baik dan benar.
Jadi dari yang Bapak sampaikan ini berarti mengenai kesiapan belajar siswa juga ya Pak ya. Ada siswa yang kemampuan menangkap pembelajaran itu bagus, yang sedang juga mungkin apa ya itu kurang gitu Pak ya. Terkait dengan kesiapan belajar siswa yang beragam ini, tentunya Bapak mempunyai strategi atau pembelajaran yang digunakan gitu Pak ya. Bisa Bapak ceritakan strategi atau metode seperti apa? Baik, nanti kami akan menggunakan strategi mendukung pembelajaran saintifik, di mana nanti di anak-anak itu akan belajar tentang simulasi, percobaan, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab, penugasan dan tentunya guru akan memberikan sedikit masukan atau ceramah lah untuk memahami materi yang kami ajarkan. Bagus sekali sih Pak ini rencananya mengenai pembelajaran saintifik ya Pak ya. Jadi siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran ini. Walaupun tentunya nanti ada ceramah itu dalam rangka mengantar siswa itu gitu ya. Bagus sekali itu Pak. Oke, jadi nanti pada saat pembelajaran ada keberagaman alat peraga juga ya Pak ya? Betul. Oke, jadi di sini support telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya. Jadi dari berdiferensiasi konten, kemudian prosesnya, gitu ya Pak ya. Kemudian untuk evaluasinya nanti ada perbedaan dari Pak? Untuk evaluasi tentunya ya karena kita klasikal ya, tentunya evaluasi ya tetap mungkin sama, mungkin kita juga agar anak-anak itu tidak tertinggal oleh anak-anak yang mungkin dibilang lebih jauh memahami materi yang Oke, dalam pembelajaran nanti tentunya akan mengalami beberapa kendala ya Pak ya. Apalagi tadi keberagaman siswa dalam penangkapan materi kan berbeda-beda ya Pak ya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi tadi nih Pak, jika nanti dalam prakteknya ada siswa yang mengalami kesulitan, apa ini yang akan Bapak Syukur lakukan? Ya, saya tetap akan mengawasi mereka membantu mengerjakan apa yang menjadi kesulitan mereka. Bapak sudah merencanakan dengan sedetail mungkin ya Pak dari perencanaan kemudian untuk pelaksanaan hingga cara mengatasi kendala yang mungkin nantinya muncul juga sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya Pak. Oke, kalau tadi Bapak sudah menceritakan tentang metode, kemudian strategi, kemudian trik untuk mengatasi kendala, tentunya dari proses pembelajaran ini juga ada kompetensi dari dalam diri Bapak yang ingin dikembangkan. Seperti tadi awal yang saya sampaikan bahwa tujuan supervisi ini adalah dalam rangka mengembangkan kompetensi diri. Kira-kira nih Pak, pengembangan kompetensi apa yang ingin saya bantu untuk besok pada saat observasi? Tentunya nanti kami juga minta bantuan dari Ibu Pahlawan. Saya mengembangkan kompetensi saya mengenai bagaimana cara menyampaikan kepada anak agar dapat menyampaikan dengan mudah. Kemudian bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, dan juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Nanti kami minta bantuan kita masukan dari panjenengan agar pembelajaran itu baik dan benar. Jadi yang saya tangkap di sini nanti Bapak ingin mengembangkan kemampuan mengajar atau kompetensi profesional ya, dan pedagogi juga dilihat dari kompetensi yang dimiliki guru. Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi sosial tadi ya Pak, saya tangkap Bapak ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran sosial emosional itu ya Pak ya. Oke, bagus sekali.
sekali sih Pak ini Pak. Nanti insya Allah saya bantu pada saat tahap observasi terkait dengan kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi. Tentunya Bapak punya strategi untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan tadi. Kira-kira strategi apa yang sudah atau akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang hendak Bapak capai ini? Tentunya saya pribadi akan menyiapkan alat pembelajaran yang lengkap. Kemudian saya juga bisa untuk menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh siswa. Dicerna oleh siswa dan dipahami oleh siswa. Saya juga akan selalu berusaha untuk mengontrol emosi saya nanti ketika kami melakukan pembelajaran di depan demikian Bu. Itu strategi yang sangat bagus sekali Pak. Jadi tadi Bapak sudah melakukan menyiapkan alat pembelajaran yang sesuai, alat peraganya juga disesuaikan dengan ini ya Pak ya, dengan kebutuhan siswa, nanti menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami juga. Mas, ini sangat bagus sekali strateginya Pak. Kemudian terkait dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi juga Bapak sudah melakukannya ya Pak ya. Oke, itu sudah sangat tepat sekali Pak. Semoga nanti Bapak bisa lancar dalam menerapkan semua yang telah direncanakan ya Pak ya. Kemudian nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Insyaallah. Oke, terkait apa yang belum terlaksana dan juga sudah, dan kemudian rencana pengembangan apa yang akan Pak lakukan ini. Untuk pelaksanaan observasi kira-kira mau dilaksanakan kapan ya Pak? Insya Allah besok itu ya. Besok itu nanti panjenengan siap di observasi oleh panjenengan karena kami juga membutuhkan masukan dan kritik ketika kami mengadakan kegiatan belajar mengajar untuk kebaikan SD kita, SDN Kabupaten Dua. Oke, semoga bisa berjalan lancar dan bersuatu ya Pak ya. Terima kasih Pak Syukur. Demikian tadi tahapan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Bapak Abdul Syukur SPD. Terima kasih Pak Syukur atas waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Tepuk semangat. Semangatnya sampai meganya diangkat. Nah, semangat baik ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas silakan untuk memimpin doa belajar dunia. Silakan Mas Farhan. Masih tetap semangat pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, keragaman budaya, kemudian keragaman agama, kemudian keragaman budaya dan keragaman agama. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas tema 7, materinya tema 7, kemudian subtema 3 pembelajaran baru, yaitu tentang peristiwa mengisi kemerdekaan.
kalian bisa dibuka halaman 149. Bertemu? Ya. Peristiwa mengisi kemerdekaan. Kemudian di pembelajaran 1 banyak peristiwa yang terjadi di kehidupan kita. Ada peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Nah, untuk itu perlu dibuat sebuah surat undangan untuk merayakan kebersamaan tersebut. Ya, satu contoh misalnya, ketika kita mengadakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Tansi ya. Ini termasuk apa? Surat ya. Kemudian di bawahnya lagi ada apa? Ada alamat. Terus bawahnya lagi ada nomor kan? Ada nomor kan? Ada nomor surat. Ya. Baik. Surat undangan itu dibedakan menjadi 3 macam. Nah, surat undangan apa saja ya? Ya, contoh atau ciri-ciri undangan resmi seperti apa? Undangannya atas nama sebuah instansi atau organisasi. Ya, kemudian undangan setengah resmi. Rafael, undangan tidak resmi semacam apa ya? Undangan tidak resmi. Ya, baik ya. Oke, untuk itu nanti Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan dikerjakan. Tugasnya adalah buatlah salah satu surat undangan yang seperti di bawah ini. Pilih salah satu saja. Gunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kalian silakan mau pilih surat undangan resmi atau surat undangan setengah resmi atau surat undangan tidak resmi. Nanti kolom semacam ini. Nanti kamu dikerjakan di lembar kertas ini. Paham ya? Ada yang bertanya? Ada, baik. Kalau tidak ada, saya bagikan. Bapak Dimasianto MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Nurkalam SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Dengan rekan saya Bapak Abdul Syukur SPD, nanti saya akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Berikut adalah kegiatan coaching saya. Selamat siang Bapak Syukur. Selamat siang. Nah, bagaimana kabarnya nih Pak Syukur? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Syukur punya waktu senggang nggak nih Pak? Oh, monggo. Saya minta waktunya sebentar di KW. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana aja sih Pak terkait yang kemarin kita kan sudah melaksanakan kegiatan observasi ya. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Baik Pak Syukur, dari obrolan kita siang ini, kira-kira apa yang ingin Pak Syukur dapatkan dari obrolan kita ini? Baik, terima kasih Bu. Yang jelas kami berharap bisa sharing dengan panjenengan itu tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin Bu. Mengenai kekurangan, yang jelas masih banyak kekurangan. Kalau kelebihan mungkin berjuta persen, ya sekaligus
mengenai perbaikan dan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi di sini Bapak ingin sharing ya tentang Betul. kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin mengenai kelebihan dan juga apa kekurangan dari pembelajaran tersebut. Betul sekali, Ya, Bu. Pak, ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Pak Syukur setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, senang karena telah merencanakan pembelajaran yang lebih baik dan menggunakan media yang lebih baik dari biasanya. Anak-anak juga antusias Bu tentang pembelajaran yang kami laksanakan kemarin. Iya, betul sekali Pak. Kemarin saya melihat anak-anak begitu antusias, kemudian mereka sangat terlihat senang tanpa beban gitu Pak pada saat mengikuti pembelajaran Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Syukur. Apakah rencana perbaikan yang Pak Syukur sampaikan kepada saya pada saat praobservasi itu sudah tercapai? Oh, kebetulan alhamdulillah sudah Bu. Kemarin kebetulan saya merencanakan menggunakan benda konkret Bu. Iya, betul sekali. Untuk melaksanakan praktikum mengenai peristiwa perubahan wujud benda. Nah, disitulah anak-anak antusias sekali Bu. Dia penasaran tentang uji coba yang kemarin kita lakukan bersama-sama dengan anak. Kemarin saya juga melihat antusias mereka sangat tinggi. Kemudian pada saat praktek membuat surat undangan itu ya, Bapak juga menggunakan benda konkretnya ya Pak ya, benda konkret undangan. Saya lihat itu sangat baik sekali itu Pak. Untuk tahapan-tahapan pembelajaran sudah dilaksanakan semuanya nih Pak Nek. Saya lihat Sudah. ya, Bapak juga merasa pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tetapkan kemarin, apakah anak-anak sudah berhasil menguasai tujuan pembelajaran yang diterapkan dalam RPP tersebut? Ya, alhamdulillah kebetulan kemarin di masa pembelajaran untuk tujuan pembelajaran anak-anak sudah bisa menyelesaikan Bu. Alhamdulillah. Tujuannya tercapai di Pak Nek. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan itu semuanya sudah tercapai dengan baik oleh siswanya. Kalau begitu mari kita identifikasi bersama nih, Pak. Sebelumnya jika Pak Syukur bisa menggambarkan, kalau saya gambarkan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan Pak Syukur itu berada di skala berapa Pak? Ya. Kalau saya menilai kemarin kisaran antara 8 sampai 9 Bu. 9 lah, 9 ya. Mayoritas 9 mereka itu paham tentang kegiatan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah. Berarti ini untuk pembelajarannya sebagian besar 90% itu dikatakan berhasil ya Pak ya. Betul. Iya, saya juga kemarin melihat sangat antusias, sangat sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Bagus sekali pembelajarannya. Nah, sekarang coba Bapak sampaikan kira-kira apa yang Bapak rasa sudah baik dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Ya, betul. Menurut saya kemarin ketika kami melaksanakan yang saya rasa sudah baik dalam penerapan metode saintifik pada pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian sangat sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian menggunakan media dan pembelajaran pun guna mendukung penyampaian materi yang saya sampaikan kepada peserta didik. Itu adalah hal yang sangat baik. Kemarin saya melihat saintifiknya itu sudah terlaksana dengan baik itu Pak, melalui 5M kalau tidak salah ya, penerapan saintifik itu ada mengamati, kemudian anak-anak ada yang menanya, asosiasi dan sebagainya. Itu kemarin saya lihat sudah terlaksana semua itu Pak. Itu hal yang sangat baik dan perlu dipertahankan gitu Pak. Oke, terkait yang sudah baik dan perlu dipertahankan, Bapak bisa melanjutkan mempertahankannya gitu Pak. Sekarang bisakah Bapak ceritakan kira-kira hal yang menurut Bapak itu masih kurang dalam pembelajaran dan perlu diperbaiki itu apa Pak? Betul. Terima kasih ini. Terutama dari pembelajaran kemarin ini yang perlu saya perbaiki adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara keseluruhan. Walaupun kemarin masih sudah saya laksanakan, namun belum terlaksana secara maksimal, ya secara maksimal. Demikian. Pembelajaran berdiferensiasi dipanggil, insya Allah nanti bisa kita diskusi melanjutkan mempertahankannya dipanggil.
Sekarang bisakah Bapak ceritakan kira-kira hal yang menurut Bapak itu masih kurang dalam pembelajaran dan perlu diperbaiki itu apa, Oke, Pak? betul. Terima kasih ini ya, terutama dari pembelajaran kemarin ini yang perlu saya perbaiki adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara keseluruhan. Walaupun kemarin sudah saya laksanakan, namun belum terlaksana secara maksimal, ya secara maksimal. Demikian Bu. Pembelajaran berdiferensiasi dipanggil, insya Allah nanti bisa kita diskusikan bersama Ya, bagaimana betul, Pak. tekniknya itu nanti bisa. Yang selanjutnya kemarin Bapak itu menyampaikan mengenai beberapa kompetensi juga yang ingin diperbaiki di Pak D. Kalau saya tidak salah itu kemarin Pak Syukur ingin memperbaiki kompetensi profesionalnya, Betul. pedagogik dan juga sosial ya Pak ya. Untuk memperbaiki kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan, ini tentunya Pak Syukur sudah memiliki rencana atau strategi ya, betul. untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Bisakah Bapak ceritakan kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kompetensi tersebut, Pak? Oke, terima kasih Bu. Insya Allah ke depan mungkin kami akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan kompetensi saya dengan terus menggali ilmu, antara lain dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, kemudian mengikuti kegiatan AKG yang jelas, kemudian juga mencari sumber-sumber referensi dari YouTube ya, atau maupun media sosial yang lain, Instagram ataupun media sosial lainnya untuk mendukung pembelajaran ke depan. Bagus sekali ini rencana yang sudah atau akan Bapak lakukan ini. Jadi saya menangkap di sini ada 3 kegiatan yang akan Betul. Bapak lakukan ya, mengikuti pelatihan di PMM. Ini PMM memang sangat banyak sekali ilmunya Pak. Kemudian akan mengikuti KKB secara aktif dan juga belajar mandiri melalui YouTube ataupun media sosial Pak Ade. Terkait rencana tersebut, kira-kira Bapak itu kapan akan memulainya dan butuh waktu berapa lama untuk Oke. menyelesaikan Ya, rencana? terima kasih Bu. Mungkin ya secepatnya dengan jangka waktu kurang lebih dari 6 bulan mungkin kami akan siap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMM atau mungkin KKB, atau mungkin kami akan menimba ilmu di media-media sosial. Ya, Bagus sekali nih Pak. Jadi ini sudah terplanning. 6 bulan mungkin kami akan siap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMM atau mungkin KKB, atau mungkin kami akan menimba ilmu di media-media sosial. Ya, Bagus sekali nih Pak. Jadi ini sudah terplanning dengan baik nih Pak Ade. Semoga nantinya bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Dari rencana kegiatan yang akan Bapak laksanakan, ini adakah pihak yang menjadi inspirasi bagi Bapak atau bisa membantu Bapak untuk mensupport atau menyemangati agar Bapak itu rencananya itu bisa berjalan dengan baik Pak? baik Bu, yang jelas dan pasti itu pasti dari kepala sekolah, kemudian tak lupa juga kami minta dukungan dari teman-teman guru Bu. Yang jelas karena kami ini kerja bersama ya, kerja bersama, jadi jelasnya kami juga minta masukan-masukan dari teman-teman guru. Bagus sekali nih, Pak. Terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan, apakah Bapak punya self reminder begitu atau istilahnya itu pengingat tentang jadwal kegiatan yang harus Bapak lakukan? Jadi baik, yang jelas kami juga nanti akan membuat menu ya untuk bagian kami, kemudian saya akan tempel di tempat yang mudah saya baca agar tetap kami atau saya mengingat kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan untuk menunjang KPN yang akan datang. Dari yang Bapak sampaikan ini, kira-kira masih ada yang mengganjal nggak nih Pak? Insya Allah tidak ada Bu, insya Allah tidak ada. Jadi semuanya sudah ini ya Pak ya.
Baik, jadi Bapak sudah melaksanakan semua kegiatan supervisi akademik yang sudah kita rencanakan. Mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir ini kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di ISD 2024. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur karena Bapak sudah memberi kesempatan bagi saya untuk belajar bagaimana cara mensupervisi dengan melalui kegiatan coaching ini, Pak. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, Pak Syukur ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian tadi kegiatan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Pak.